Lamun pengajian yang nulis ngawean itu bisa komentar teh yang itu siap baik masih nulisan masih nangke insyaallah dipaksa tuh karena pasti ini sudah sinkron sama Pak Kepala, jadi saya nggak bisa menolak. Alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah saya bisa hadir di hadapan kalian semua. Alhamdulillah. Hanya ya mungkin karena kurang fokus ya kewayannya, jadi judulnya pentongnya adab sebelum ilmu. Saya balas mungkin kurang fokus, butuh aqua ya. Kalau kalian itu bukan butuh aqua tapi butuh KUA. Akhirnya diralat pentingnya adab sebelum ilmu. Berarti selama kita aja semoga. Jadi ini materi sebetulnya berat karena mungkin saya ralat sedikit bahannya ini judulnya, dan ini pentingnya adab sebelum ilmu ya, saya ralat sedikit pentingnya adab dan ilmu karena sekarang banyak orang yang memisahkan, memberi sekat antara adab dan ilmu. Lebih baik orang beradab daripada orang berilmu. Jadi berarti jawabannya mending bodoh tapi bagus. Bahkan ada poster-poster seperti gambarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada kata-kata mutiaranya. Saya lebih menyukai orang beradab daripada orang berilmu. Sehingga loba jamaah anu ngaji, mung belajar dengan dalih menerima kelakuan halus. Itu loba begitu gitu. Padahal yang bicara itu siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ahli ilmu, alim wal alamah. Beliau itu satu hari tidak pernah kurang dari 13 kitab yang dikaji di Madrasah An-Nizamiyah. Beliau tidak pernah kurang dari 13 kitab. Beliau sangat alim wal alamah. Anu orang-orang kita itu kebanyakan hanya tahunya manaqib Syekh Abdul Qadir begitu. Padahal alimnya beliau itu seperti apa? Ada tafsirnya juga, tafsir Al-Jailani yang ditahqiq oleh cucu beliau Syekh Qadir rahmatullah taala. Jadi pentingnya adab dan ilmu. Kenapa pentingnya adab dan ilmu? Karena adab itu merupakan bagian daripada ilmu. Kalau kita belajar ilmu, utamanya ilmu agama, ya pasti di sana ada pelajaran adab. Kira-kira rada kabayang itu. Nah, jadi ilmu adab itu bagian daripada ilmu. Ketika kita mengkaji ilmu agama, maka di dalam ilmu itu ada. Hanya di titik beratkan adab supaya ilmunya itu manfaat. Makanya beberapa ulama mengarang kitab-kitab tentang akhlakul karim, tentang adabul alim wal muta'allim, adabut ta'lim wal muta'allim. Aya deui kitab ta'limul muta'allim tariqat ta'allum. Aya deui kitab anu tadi Kang Haji Pak Kepala nyarios tentang 40 hari itu dina kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Ghazali wasiat ka murid utama ka khodimna Imam Al-Ghazali. Banyak kitab-kitab akhlak. Di Indonesia terkenal Akhlaqul lil Bani dan Akhlaqul lil Banat. Itu banyak dikaji. Alhamdulillah orang kalau sudah ngaji akhlak, insya Allah paling tidak akhlaknya nempel, ilmunya manfaat, akhlaknya halus. Malah Syekh Ahmad Syaikhon pengarang kitab Talibin mengatakan qalilun minal adab yuhtaju ila katsirin minal ilmi.
adab yang sedikit itu lebih dibutuhkan dari ilmu yang banyak. Oh, ilmu kurang loba. Berarti di sini ilmu yang sifatnya duniawi biasanya yang tidak beradab itu. Kurang kumaha, kurang sekolah. S na ngajejer. Ya, lebih ke profesor. Jadi pemikir hulu, lebih ke hulu jadi sabu-sabu. Sebelah butak, sebelah bukan. Karena saking cerdas, saking jenius, saking pinternya, tapi tidak berakhlak, ujung-ujungnya ke mana? Ke penjara. Karena terlena dengan makan uang korupsi. Betul apa betul? Nu di penjara karena korupsi lain jama barodo. Iya jama paling sekali dari anu di penjara itu korupsi lain jama bodoh, tapi jama pintar untuk berakhlak. Jama bodoh mah bisa korupsi semua. Kalau orang kaya itu ngerti kaburuyan, apa kaburuyan? Kabuhulan itu kabuhulan duit korupsi triliun masuk penjara. Tapi lamun orang miskin mah itu paling masuk rumah sakit karena kaburuyan duit kencrik. Perbedaan antara si miskin dengan si kaya itu sangat jauh. Nah, ada ungkapan dari Imam Ali karramallahu wajhah, ana abdu man allamani harfan wahidan. Aku budaknya orang yang mengajariku satu huruf. Coba, ini Imam Ali yang berkata. Apa Imam Ali apa? Lain Ali DKM lain. Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, ana abdu man allamani harfan wahidan. Aku budaknya. Geus gampang ayeuna ngomongna jadi pelayan. Aku pelayannya orang yang mengajariku satu huruf. Jadi aku menjadi khodamnya guruku, kata Imam Ali. Padahal yang dinisbatkan oleh Rasulullah SAW kepada Imam Ali ketika Imam Ali menjawab ocehan orang Yahudi di masalah Isra Mi'raj, Imam Ali Rasulullah mengatakan, ana babul ilmi wa aliyun babuha. Di kesempatan lain saya Kanjeng Rasul nyarios, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku pintunya ilmu dan aku lautan ilmu dan Ali adalah pintunya. Aku kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Jadi lamun diredekeun profesorna bisa beratus kali lipat Imam Ali karramallahu wajhah. Tapi beliau Imam Ali mengatakan, aku budaknya orang yang mengajariku meskipun hanya satu huruf. Itu saking hebatnya pengabdian dari seorang murid baru jadi guru. Tidak sampai di sana. Insya'a ba'a. Kalau dia berkehendak, kalau guruku berkehendak, aku mau dijual, jual saja. Kalau aku mau dibebaskan, bebaskan. Kalau aku mau dijadikan budaknya seumur hidup, silakan jadikan aku budak seumur hidup. Itu hebatnya Imam Ali. Karena kalau tadi saya perhatikan kata-kata kepala itu kepala sekolah kawabok banget. Saya mohon kepada kalian, itu kata-kata merendah. Padahal wewenang dari seorang guru, murid itu udah. Jadi wewenang dari seorang guru itu tugas. Pokoknya kalian jangan malas itu guru, haknya guru seperti itu. Tapi bahasa guru bagaimana? Saya mohon kepada kalian, itu tawadhu'nya seorang guru. Paham tidak? Itu tawadhu'nya seorang guru. Jadi lamun ayatkan yang malas itu lebih melecehkan. Padahal seorang guru boleh berkata, kalian tidak boleh malas. Kalau kalian malas, kalian saya sanksi. Itu boleh. Itu haknya seorang guru. Tapi perasaannya halus. Makanya kata-katanya memelas. Saya mohon mendengarnya. Itu kata-kata hebat. Saya memohon. Kalau memohon itu budak letik kah indung bapana, murid ka guruna. Ini guru memohon ka muridna.
nyanehna kudu mikir. Lamun guru ngomongna kawas itu, ieu guru teh hebat. Tapi can kapikir tadi bisa karena omongan biasa teh gitu. Tapi lalu kita buka sejarah seperti Imam Ali, aku budaknya guruku. Imam Ali sampai saat itu nanya, aku budaknya orang yang mengajari budak dari guru. Makanya Syekh Az-Zarnuji di Ta'limul Muta'alim mengemas bab tentang Ta'zimul Ilmi wa Akhlihi itu hebat bisa, sampai detail bisa. Oh tadi kan innal insana la yaqulu bil maksiat walakin yaqulu bi tarkil hurmati. Jadi mun aya hate leutik bukan sikap. Kalau sikap geus jelas. Hate kecil kalian ngaji jeleh ka guru. Ai madrasah ka Pak eta teh, ai madrasah ka Ibu eta teh judes. Geus kitu geus ngaredek itu bisa menjatuhkan kita pada kekufuran. Kalau tidak suka itu jangan fisik. Kalau tidak suka itu pada akhlak. Kalau akhlaknya buruk, kita boleh tidak suka. Tapi jangan pernah kita membenci fisiknya. Karena jangankan yang hidup, yang mati pun, kafir mati di bawah keranda daka makan. Bukan ningali, kita berdiri menghormati fisiknya. Itu terus baik. Apalagi masih itu hati kecil aja kita kurang ngegerentas goreng, itu bisa menjatuhkan kita ke kekufuran. Apalagi kita sikap tidak hormat, tidak memuliakan seorang guru. Maka adab ketika belajar itu mempengaruhi pada kesuksesan seseorang. Boleh jadi kalian ilmunya hebat, hidupnya sukses, tapi teu adab ka guru, teu hormat ka guru, teu ngamuliakeun ka guru, maka ilmunya tidak manfaat. Bisa jadi kiai besar, bisa jadi seorang konglomerat, tapi ada rasa tidak nyaman di hatinya, tidak diberi ketenangan oleh Allah karena efek daripada adab, daripada suhu adab dari guru. Maaf ya, kalau kita contohkan dulu Abdurrahman Wahid itu Gus Dur ketika menjadi presiden, beliau dipanggil oleh gurunya. Gurunya duduk di kursi karena sudah tua. Beliau datang, beliau bersimpuh di hadapan gurunya di bawah. Cek gurunya, Gus, saya manggilkan atas nama presiden, bukan atas nama murid. Di sini saya tetap murid, meskipun saya presiden. Itu teh kelas presiden, kurang presiden lain, camat lain. Itu ada dari guru kepada murid. Sampai detil, la yajlisu makanahu, jangan duduk di tempat duduknya guru. Orang bangku guru ke dipincakan, tempat guru geus teu pugu. Sendal guru dilelejeng. Kata guru keluar di masjid pangbanterina anu sapulah diwetan sapulah dikeluar beurejeun karotor. Wah, ieu loba cara utak. Masya Allah, ambil pengalaman di pondok itu ayah satu santri, lamun misalkan ayah acara kedua jeung guru itu santri sok asup pangpandeurina ka ruangan. Ternyata namun dilakukan kumanehna buat sendal guruna, diambil sendal guruna dirawatan. Kayak guruna keluar, mehna keluar, langsung nyiapkeun sendalna. Urang pun disebut cenage non teh peserta didik sendal dilelejeng. Pakaian aya nu dipake, bangku, kursi dipake gegendangan. Wah, macam-macam lah. Kadang-kadang ada orang yang mengandalkan kejeniusannya. Aing masih tampal dulu gak bisa. Karena merasa jenius, merasa pintar. Tapi ingat, ketika adab kalian tinggalkan, bisa jadi kalian menjadi orang pintar, tapi ilmunya tidak manfaat karena kalian meninggalkan rasa hormat kepada guru. Lain berarti karena saya guru. Ya. Lamun erek berulang tinggal kitab-kitab tentang akhlak kumaha adabul alimil wal muta'alim. Kumaha kitab ta'limul muta'alim. Benar-benar mengajarkan orang adab dari guru. La yajlisu makanan. Kemudian ayat dari
la yadukul baba, ulah ngetok pantona. Ini salah satu adab ke guru, tapi adab kami saja nonton. Ya, dia udah posisi pemenang kayak acara, minta tanda tangan ke guru atau ke kepala sekolah. Assalamualaikum, terjawabkannya, ketok-ketok ayo. Pak, itu tuh adab. Sampai tadinya Syekh Azanuddin atur adab. Itu benar. Cukup 3 kali. Lalu misalkan saya jawaban udah ketok-ketok, tungguan di luar. Kira-kira nungguan kesal balik ya nana. Enggak tuh. Karena itu. Nunggu murid itu ada, apalagi sukses gitu. Oh, Pak Guru teh gitu. Jika babaturan, salam tadi cium tangan ge jadi pahareup salam dia. Udut ngelepus barang mungkin guru. Mantap pokoknya malah. Masya Allah. Bahkan ulah ngomong harapan guru atau menanya sesuatu ketika terlihat guru sedang bosan, sedang jenuh. Jadi lamun katingali guru berbaut, ngambek, katingali kira-kira runyam yang mentak masalah aing mau proposal gitu. Ulah seuzon. Nah, si guru eta mau baut we hewan emang aing ulah seuzon. Cicing mengkes ulah diajak ngomong. Karena itu terada. Dia pun dia tidak kitabnya karangan Syekh Azanuddin seperti itu. Jadi kami katingali berhappy guru nang kare kurang kata dengan baik-baik. Ku masih kurang lamun ngadoa ka Allah. Hiji puji ulah alhamdulillah alamin. Kemudian sholawat. Kemudian pujian terus ke Allah, kemudian minta maaf. Jadi datang ke seseorang itu, apalagi orang yang kita muliakannya, tanya sehat Pak, segala macamnya ya. Di situ teh mudah-mudahan Bapak satrasna dikasih kesehatan, keluarga sehat terus, tak kita tarik geus dila ngomong, irungna geus katingali ikut-ikutan, tak tarik dia minta duit. Insyaallah bereda gede. Ieu mah guru keur kesangan, kur capek datang Pak. Ieu proposal teh sajuta tahun Pak. Siapa teh yang aing Pak? Geus perang Baghdad begitu Pak. Jadi masya Allahnya, dia numaronok, sama orang numaronok ya dia pasti ngaji kitab ta'limul ta'lim kumaha ada kurang dan menjadi guru. Adab kepada seorang guru menentukan keberhasilan kita di masa depan. Bahkan cek Rasul itu nawan subhanul yaum bijanul ghad. Remaja di masa kini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nu kumaha anu ngajaga ilmu jeung takwa, anu ngajaga adab akan menjadi guru. Apapun perintah menjadi guru, turuti ku urang selama tidak ada dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Karena tidak wajib taat meskipun ka guru, meskipun ka orang tua, lamun dinamia maksiat ke Allah itu tidak wajib. Selama tidak melanggar syariat, silakan ikuti perintah yang menjadi guru. Alhasil, kurang hayang sukses, cari ridho guru. Jangan menimbulkan amarah, jangan membuat amarah yang guru kita. Maka itu akan menjadi kunci kegagalan dalam hidup. Jadi selalu cari hidup. Kang Haji pasti terangnya. Abdi mondok telami, abdi mah santri burung, tapi terburut. Saya santri burung, saya mondok 1 tahun, tidak sampai 20 tahun. Takut pengalaman juga sebentar. Saya tidak ada SSSSS, saya tidak ada. Pengalaman saya mondok sebentar hanya di beberapa guru. Yang kurang lebih yang saya tabarukan ke guru itu mungkin sekitar 13 kiai dari hidup, kemudian Tarawak, Jombol dan lain-lain. Tidak banyak. Eta maca kitab kedai kita. Fathul Qorib itu kitab fikih favorit. Pokoknya walaupun aing teu bisa ngaji kitab. Ini pengalaman pribadi, ini spiritual pribadi. Kedai kita ya, lugotna fikih, tapi macana kita bisa itu mah terangkeun ka masyarakat. Sementara UPSA ditutup kudu ceramah. Kita ngabahas bab salat 17
perkara ada redet setengah jam anggus, tapi Gus bisa ceramah tilu iji desa jam anggus kata tedeka arti. Ternyata di dia karena terus pasantren yang disebutkan kali itu dia paling deh kaguru ngalunggot terus sambungkan silaturahmi minta motivasi sehingga ada satu amanah il mun maneh maca kitab dengar tutupkan kitab khotorokan alifna atau musonifna khotorokan pengarangnya kirim Fatihah untuk beliau kayak kurang bakal menang kabarokahan bina ilmu beliau sang pengarang kita. Saya tutup kita khotorokan setiap mereka saya khotorokan biar dihadirkan dan guru setiap acara hadir terus ngapin bahkan menitipkan eta tiba-tiba di bulan puasa Nukasabaraha pertama COVID itu ada santri anu 5 tahunan dipulangkan ang kaya mengiring ngaos batu korip jangan geus di pondok atuh hayu urang bari ngados motor ngaraji batu korip eta ngadak-ngadak kabisan ngadak-ngadak kabaca karitas uing anu maca ge bengong diminta baca. Nah ini takjubnya ketika kita terus sambung dengan guru kita ya. Ketika guru ridho kauran maka akan mengantarkan kepada Allah akan keberhasilan kita. Makanya jangan pernah putus dengan guru kita, jangan pernah menghina, melecehkan, membenci atau suuzon ke guru orang. Tentunya kalaupun ada yang tidak setuju, kalaupun ada yang tidak berkenan di hati orang, jangan pernah seuzon ke guru. Ulah nurutan akhlakna batur mahasiswa demo ka dosen, mahasiswa ngademo rektorna, aya deui di batur mahasiswa SMK demo ka guruna, aya deui guru BP dicegat di jalan diajak jogol. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah. Geus kunci kegagalan itu banyak terjadi. Patriotna budakna saroleh. Amin ya rabbal alamin. Itu saja betul gitu. Ayat guru ditantangan coba ke murid. Wah, kacau. Ieu murid nu kawas kitu yakin saur hirupna sangsara. Moal tenang hatena moal. Itu sampai ketemu akhirnya sampai sakitan dan sampai sekarang setiap malam Sabtu itu kajiannya Fathul Qoribul Mujid khusus Pantiki karangan Imam Abi Suja yang mana beliau umurnya 150 tahun sebagai hakim di masa itu tidak pernah diberi buta, tidak pernah diberi rabun matanya, pendengarannya pun tetap jelas, fisiknya pun tetap kuat karena berkah dari guru-gurunya.